آثارهم وأنوارهم وعلومهم وحدهم في الدنيا والآخرة فإلى حضرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Enten sudah Fatihah juga sakit Bapak Rasan bin Dasmat Pasuruan Surungan, Bapak Darmo bin Wahyadi Belik juga sakit, mudah-mudahan berpaling kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Fi kamil salafiyah ala ta'ala Rasulullah ala hadhihi niyah wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa yajibu fiha al-'ushru illam tusqa bi mu'natin wa nisfuhu in suqiyat biha wa ma zada 'ala nisabi ukhrija minhu bi qistihi wa la zakata fima duna nisab illa ayyatatawwa. Wa yajibulan wajib fiha ing dalam athimar wa zuru' atau at-tamr, az-zabib, az-zuru'. Apa sing wajib? Al-ushru 1/10 illam tusqa, lamun ora disirami apa zuru bimu'natin kelawan ongkos. Wa nisfuhu lan separone usyur, separone 1/10 berarti 1/20. Separuhnya bukan 1/5 ya, tapi 1/20. In suqiyat lamun disirami apa zuru biha kelawan mu'nah. Mazal al-kalamu fi zakah, yaitu zakat az-zuru' wath-thimar, buah-buahan ataupun makanan pokok. Sekarang tinggal menjelaskan tentang kewajiban zakatnya. Kalau yang dizakatinya sudah dijelaskan apa saja. Sekarang tinggal apa sih zakatnya, berapa sih zakatnya gitu. Kayak nisbate na'am atau masyiyah hayawan 5 onta zakatnya 1 kambing kan gitu. 36 zakatnya 1 ekor bintul labun. Nah ini berapa zakatnya? Az-zuru' ataupun as-thimar idza balagha nisaban. Saya ulangi masalah nisab. Nisabnya zuru
ataupun thimar adalah khamsatu ausuk, 5 wasak. 5 wasak adalah ibarah daripada 300 sok. Satu soknya berapa? Alal khilaf, ada perbedaan pendapat para ulama. Dalam bab zakat kita ambil sok untuk ihtiyat yang kecil. Katakanlah kita katakan satu soknya 2,5 kilo. Satu sok itu kan orang bayar zakat fitrah 2,5 kilogram beras. Kalau satu sok 2,5 kilogram dikali 300 sok akan menghasilkan angka 750 kilogram. Jadi 5 wasak adalah atau sama dengan 750 kilogram. Kalau seseorang panen beras, panen padi, bersih berasnya sampai 750, wajib alaihi zakah. Wa illa fala. Nisbatnya masih berupa padi, masih ada kulitnya, maka hitungannya 2 kali lipat, yaitu asyratu ausukin, 10 wasak atau 1,5 ton, 1.500 kilogram atau 15 kintal atau 1,5 ton. Jadi kalau ada orang panen padi masih berupa padi, ya 1,5 ton, maka terkena apa? Terkena zakat. Jelas ya? Nah sekarang pembahasan tentang berapa yang harus dikeluarkan dari panen tersebut, dari hasil panen tersebut, dari 5 wasak tersebut. Yajibu fiha al-ushru illam tusqa bimu'natin wa nisfuhu in suqiyat biha. Jadi dibedakan antara sikoyahnya. Sikoyah itu apa ya? Sikoyah kue penyiramannya. Nisbatnya sawah ben gampang wis sawah nandur pari. Nek memang banyune, kan sawah perlu air. Perlu banyu apa sih? Perlu air. Air yang untuk mengairi sawah itu bil mu'nah atau tidak, dengan ongkos atau tidak. Contoh yang tanpa ongkos, ketika mengandalkan air hujan, lagi musim hujan, nandur pari aman, setiap hari hujan, tidak perlu kita menyewa pompa air untuk mengairi sawah. Atau nisbate zaman cara teng mriki niku enten istilah kalen apa? Wangan. Wangan atau kali. Itu kan cara ditinggal dan yang pemiliknya pun aman. Siang malam dibolongi bae aman wis. Jadi mengalir sendiri airnya masuk ke dalam sawah. Jadi tidak ada apa? Ongkos. Jelas ya? Lah kalau sawahnya diairi dengan tanpa ongkos, air hujan atau banyu air selokan ya, banyuwangan seperti yang ada di sini, maka kewajibannya adalah al-ushru 1/10 dari hasil panennya. Kalau ternyata hasil panennya 750 kg bersih, maka zakatnya adalah al-ushru 1/10 atau bahasa sederhananya 10%. 10%. Jadi 750 kilo. Berapa 10%-nya? 75 kilo. Lah, kalau dalam zakat zuru ini tidak ada wakos, tidak seperti dalam zakat hayawan. Naik zakat hayawan ala wakose. Naik ontane 5, wedhus 1. Onta 7 tetap wedhus 1, onta sanga wedhus 1, ada wakos, ada ampunan. Tapi dalam bab zakat ini, zakat zuru tidak ada wakos. Jadi mazada alaihi fa bihisabihi. 750 kilo tinggal dihitung, dibagi 1/10-nya berapa. Seton 1000 kilo tinggal dibagi. 5 ton tinggal dibagi. Jelas ya? Jadi tinggal dibagi 1/10-nya tok. Panen 10 ton, ya berarti kewajiban zakatnya 1 ton. Karena 1 ton adalah berapa? 1/10 atau 10%.
Jadi bagi 10 lawan hasil lah. Hasil panen dibagi 10. Itu kalau memang tidak diairi dengan ongkos. Yang kedua, bagaimana ketika sawahnya diairi dengan ongkos? Masalan, ketika musim kemarau, tidak ada air yang mengalir, langka banyu sing wangan langka. Mau nggak mau dia harus nyedot dari sungai di bawah dengan pompa air. Pompa air membutuhkan muknah. Apa muknahnya? Nyewa alatnya nisbatnya sing ora duwe alat. Bar kaya kuwi apa? Sing arane pompa air ya diesel butuh bensin apa ora? Butuh bensin. Lah saiki ngairi sawah orang mau sejam, tidak cukup 1 jam 2 jam, sampai 7 jam 8 jam dalam sehari 10 jam kadang-kadang menghabiskan bensin berapa liter? Ya ora sih, ada ongkos apa enggak? Ada muknah. Kalau ada muknah maka hasil panennya tidak 10%. Zakatnya bukan 10%, tapi nisful usyri, setengahnya 1/10, atau bahasa yang sederhana 5%. 5%. Nek usyur setengah usyur 1/20. 1/20 sama dengan 5%. Jadi contohnya kalau seumpama menghasilkan padi 1 ton atau 1000 kilo. 1000 kilo 1 ton dan diairi dengan muknah, dengan ongkos, ada kerepotan, maka zakatnya 5%. Nisbatnya 10% sekintal, itu setengahnya sekintal, berarti hanya setengah kintal atau 50 kilogram. Jelas ya, paham ya? Zakatnya gampang Mas kita. Naam. Wama utai perkara zada kang ngluwihi apa mak alam nisabi ngatasi nisabe. Nisabnya tadi berapa? 5 wasak. Kalau ternyata sampai 10 wasak, sampai 15 wasak, ya zada ala nisab ukhrija, mongko ditoaken apa minhu saking az-zaid biqistihi kelawan prosentasene ma. Artinya tinggal dihitung saja, dikalkulasikan saja sudah, dipresentasikan. 15 kintal ya dihitung 10% iya. 1000 kilo 1, 10.000 1000, 20.000 berarti pira? 2000 ya, 2000 kilo, 2 ton berarti. 10.000 kilo berarti ya 2.500. Tinggal dihitung aja ya. Tinggal dihitung. Wala zakata, lan orana zakat iku wajib dibayar fima ing dalam perkara tegese hasil panen dunan nisabi kang saandape nisab. Kalau seseorang panen di bawah nisab tidak ada kewajiban zakat. Panen cuma 2 kintal tidak wajib zakat. Panen cuma sampai mencapai 500 kilogram atau 5 kintal tidak wajib zakat. Karena tidak mencapai apa? An-nisab. Cuman kemarin dijelaskan, ketika hasil panen pertama dengan kedua di bawah 1 tahun, maka dikumpulkan. Panen pertama 500, kedua 500, kumpulnya dari seton, ada zakatnya 10%. Jadi apa namanya? Kurang yang lebih dari nisab ada perhitungannya, kurang dari nisab tidak ada zakatnya, tidak wajib. Illa ayat tawa angin yen to gawe tatawu gawe sedekah sunnah sapa wong, kecuali dia kan sedekah sunnah, tidak ada yang melarang. Panennya hasil 5 kintal tidak wajib zakat, tapi karena dia merasa sudah diberi nikmat oleh Allah, sudah diberi fadl oleh Allah, ya bisa panen sampai 5 kintal, maka dia mengeluarkan apa? Sedekah tatawwu. Karena tidak ada kewajiban zakat, ngetokane sedekah
Kalau diniati zakat tetap dadine sedekah tatawu, ora sah zakate. Niat zakat dong, ora wajib zakat, tetap dapat pahala. Tapi pahala apa? Pahala sedekah tatawu, sedekah sunnah. Allah Taala dawe apa? Wa ma tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Syakirun alim ya. Barang siapa yang bertatawu, amal baik, amal sunnah, lakoni amal sunnah, maka Allah Ta'ala akan membalasnya. Allah Ta'ala syakirun ay mujazin bi amalihi, akan melipat gandakan daripada balasannya. Iya, sedekah sekilo bakal diganti sampai sekintal seumpama, bakal dilipat gandakan. Titeni bae, titeni. Wong sedekah ora bakal rugi ya. Sedekah ora bakal apa? Rugi. Jere almarhum Bandus duwe apa? Istilah quote kaya sedekah masa melarata. Sedekah masa melarata. Orang dedekna melarat tapi dedekna sugih wong sedekah. Buktikan ya, buktikan. Wong sing tambah sugih iki akeh sedekah. Karena dia yakin dengan bersedekah dadekna ya kayak wong mancing, prinsip wong mancing. Semakin apa namanya besar pakannya, tambah gede pakannya, tambah gede pancingnya, hasilnya tambah gede. Ambian delok wong mancing-mancing nang laut kae, pancingan hasilnya semene-semene. Karena apa? Pancingannya gede, pakannya gede. Karena ora mungkin pancingnya semene nggo iwak sing semene kan ora mungkin. Malah dikletak tok tinggi wae ya. Pancing cilik, pancing sing nggo mancing apa kae lunjar ya. Nggo mancing lunjar, nggo mancing nang laut ya ora dadi. Jadi semakin besar pakannya, semakin besar pula yang akan dihasilkan. Nah, wong yakin seperti itu, semakin banyak sedekah, semakin banyak yang akan diganti oleh Allah Taala. Nah, dan kadang-kadang wong mikir kayak gue, ya masih apa namanya wedi melarat. Dalam arti wedi melarat ke, ya karena asyaitanu ya'idukumul faqra ya. Setan ki menjanjikan kalian fakir, kefakiran. Mana-mana nggo tuku dewek toli, nggo bangun dewek toli, nggo tuku motor toli wis oleh daripada disedekah. Nah, itu ya diumul faqra. Allah Ta'ala menjanjikan fadl, menjanjikan maghfirah, tidak dilihat. Yang dilihat janjinya syaitan. Nah, jadi bagi yang tidak terkena wajib zakat, dia bisa untuk sedekah tatawwu. Bahkan diharapkan tatawwunya, diharapkan sedekah sunnahnya. Sebagai bentuk apa? Mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepadanya. Diwai panenan nikmatnya apa? Tunjukkan dengan bersyukur. Cara syukure ya sedekah. Paham ya? Itu masalah apa? Masalah az-zuru'. Wa amma dzahabu, anapun utawi emas. Oke, saya ingin bahas bagian ketiga daripada zakat, harta yang dizakati. Pertama adalah hayawan, hanya 3 hayawan yang dizakati, hewan. Yang kedua adalah tumbuh-tumbuhan, hanya ada 2 jenis buah-buahan, yaitu kurma dan anggur. Yang kedua jenis hubub, biji-bijian, adalah semua makanan pokok. Sekarang bagian ketiga yaitu az-zahab atau zakatun naqdi, zakatul zahab wal fiddah. Wa amma zahabu, anapun utawi emas, iku fanisabuhu, mangka utawi nisabe emas, nisabe zahab, iku 20 apane mithqalan, mithqale timbangan mithqal. Mithqal itu dinar ya. Al mithqal sama dengan makna ad-dinar. Dinar itu mata uang emas,
dirham itu mata uang perak. Jadi 20 miskol sama dengan 20 dinar. Yang menjadi pertanyaan sekarang, berapa satu dinarnya? Jelas ya? Berapa sih kadar satu dinarnya? Dinisbatkan kepada hitungan sekarang. Kita nggak tahu hitungan uqiyah, nggak tahu. Hitungan mud nggak tahu berapa yang pasti. Dengan takdir zaman sekarang, nisbatnya zaman saiki hitungannya kilogram. Nisbatnya emas ada istilah gram, ons ya. Nah, alhasil gini. Nisabnya emas adalah 20 miskol. 20 miskol sama dengan 20 dinar. Nah, 1 dinar itu kalau digramkan menjadi 4,1/4 atau 4,25 gram. Jadi 1 dinar 4/1/4 gram emas. Jelas? Jadi nek sampeyan duwe emas 4/1/4 gram, maka sama saja mempunyai emas 1 dinar. Paham mboten? Jadi sampean hitung 1 gram berapa juta harganya. Emas murni loh ya, pinter gini. Hah? Ben gampang 1 juta wis, pinten emas murni. Mboten ngono segini. Hah? Langsung kita regane emas murni. Ya emas itu ya harganya apa namanya naik turun ya. Sekarang sedang mahal kalau nggak salah, segi mahal ya. Segi mahal. Pernah ngerti Yus? Ya. Takon kalau simpan kawin biasanya ngerti kayak. Harus simpan kawin biasanya ngerti. Soalnya apa? Pan tuku emas sih. Tuku emas, pasti lagi larang ya. Tuku kalung segrame sampai 1.200.000 kan? Mahal. Ya wes. Ben gampang kita katakan seumpama 1 gramnya 1 juta. Berarti 4/1/4 gram sama dengan 4,250 4.250.000. Berarti 1 dinar sama dengan emas 4,1/4 gram atau ketika diuangkan menjadi 4.250.000 tergantung harga emas. Jelas ya? Itu nisabnya emas. Jadi gini, nisbatnya naked yang dizakati naked emas dan juga perak. Emas dan juga apa? Perak. Selain emas dan perak tidak ada kewajiban zakat. Seperti lu'lu' ataupun jauharah, permata, intan, mutiara, tidak ada zakatnya. Jelas ya? Itu batu, bukan emas. Yang ada zakatnya adalah emas dan perak. Jelas? Emas dan perak. Pertanyaannya kemudian, mata uang sekarang ada zakatnya atau tidak? Apakah mata uang sekarang, rupiah, dolar, real, dan lain-lain disamakan dengan emas dan perak? Jelas saudara? Kalau disamakan ana zakate. Kalau tidak disamakan tidak ada zakatnya. Paham ya? Kalau uang disamakan dengan emas fihi zakah. Kalau tidak disamakan laisa fihi zakah. Di situ dibahas tentang mata uang zaman sekarang. Kembali ke dalam elah daripada emas dan perak. Kenapa emas dan perak disebut ribawi? Elatnya apa? Kalau elat itu ada di dalam uang, maka sama. Al-hukum yadur ma'al elah. Elatnya sama-sama berzakat, sama-sama ribawi. Kalau elahnya berbeda, ya berarti bukan ribawi dan bukan zakawi. Para ulama kemudian berbeda pendapat pada 2 versi tentang masalah mengelai emas dan perak di dalam ribawi.
Elah pertama, emas dan perak dikatakan ribawi li jauhariyatihima, karena ada al jauharah, kemurnian. Al jauharah, kemurnian. Mana al jauharah itu apa sih? Al jauharah itu sesuatu yang bisa dijadikan thaman, bisa dijadikan harga meskipun berupa runtukan. Contoh, emas ya, kan duwe emas ya. Emas kepingan emas. Ketika ditempil, ditemplek, ditugel, secuil, digawa maring toko, ana harganya apa ora? Tetap berharga. Padahal wis templikan loh, wis berupa tibir loh. Tapi kan tibirnya emas. Jelas orangnya? Kalau melihat si jauharah, elah jauharah, maka elah tersebut tidak ada di dalam mata uang. Karena mata uang disuwek gawa maring toko. Sampean duwe 50.000, suwek ditelu. Ya, separuh apa kena duwe 50.000 tok ya, ana wong yang telu wis pertelunan ya. Ki okon mana gawe maring toko. Masing-masing ke kantin bawa uang tugelan 50.000-an. Diterima apa ora? Diterima apa enggak? Padahal itu uang loh, ada nilainya loh. Kenapa? Karena bukan jauharah, tidak ada kemurnian di dalam uang. Jelas ya? Nah, elah kedua mengatakan bahwa disebut ribawi karena elahnya samaniyah, ada nilainya, ada harganya. Jelas apa lagi? Samaniyah. Kalau samaniyah, maka ini berlaku juga di dalam mata uang. Mata uang samaniyah, ada harganya, bisa berharga, bisa untuk menjadi tukar nilai alat tukar. Kalau elahnya samaniyah, maka samaniyah itu ada di dalam mata uang, bukan al jauharah. Jelas ya? Jadi berbeda pendapat. Di antara yang mengatakan uang bukan ribawi dan tidak zakat, tidak ada zakatnya, karena mengatakan bahwa elahnya samaniyah adalah Al-Mufti Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, atau yang dalam masalah Tughiyah disebut masalah ya. Itu masalah Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Tapi kemudian dirot oleh para ulama mutakhirin, di antaranya adalah Syekh Al-Minangkabawi, mengatakan bahwa bisa. Dan kebanyakan daripada para ulama mengatakan uang disamakan dengan emas di dalam ribawi dan zakat. Jelas ya? Di dalam ribawi dan apa? Dan zakat. Jadi sapane wong sing duwe duit menyimpan uang nilainya sama dengan 20 miskol atau 20 dinar, maka wajib baginya membayar zakat. Kalau menyimpan uang kurang dari 20 miskol atau 20 dinar, maka la yajibu alaihi az-zakah. Melihat elahnya adalah as-samaniyah bukan al-jauharah. Jelas ya? Meskipun ada pendapat yang mengatakan bukan termasuk elahnya jauhariyah. Kalau jauhariyah berarti khusus untuk emas tok. Liyane emas langka elahe nang kono. Buktinya duit disuwek-suwek ora payu, tapi emas ditemplik-templik tetap ning kono berharga dadi duit. Jelas ya? Naam. Alhasil gitu. Jadi Muhammad indana ulama mutaakhirin, bahwa yang banyak yang jumhur mutaakhirin mengatakan bahwa mata uang termasuk ribawi dan juga termasuk zakawi. Nisbatnya zakawi ketika jual beli mata uang satu jenis tidak boleh di situ mutafadilan. Sejuta ya kudu sejuta. Utang sejuta ya nyaure sejuta, tidak boleh mensyaratkan lebih dari 1 juta karena ribawi. Dan juga nisbatnya zakawi, naam, berzakat dalam arti kalau ada uang, orang mempunyai uang, menyimpan uang selama setahun 1 nisabnya emas ataupun disamakan nisabnya perak, nanti nisab perak, maka wajib zakat. Berapa berarti kadarnya? Ya tinggal tadi emas 20 miskol. 20 miskol sama dengan 20 dinar. 1 dinar 4,14 gram. Berarti angger ana wong duwe duit pira berarti? Satu dinar
itu harganya 4. Kalau satu gram kan gini, 1 dinar sama dengan 4/4 gram. 1 dinar. Tinggal menghargai 1 gramnya berapa. Ben gampang dibulatkan, 1 gram emas murni 1 juta, berarti 1 dinar sama dengan 4.250.000 dikali 20. Pira? 4.250.000 dikali 20. Pira angkanya? Hah? 4.250 dikali 20. 85 juta. Jadi kalau ada orang mempunyai simpanan uang 85 juta tidak berubah, ada dalam apa sunduknya atau dalam rekeningnya, maka wajib alaihi zakah. Disamakan dengan emas dan juga perak. Ikut kaul yang mengatakan bahwa elahnya adalah ats-tsamaniyah. Tapi mungkin dikatakan nyonta melu sing ulama sing mengatakan jahariyah, ya ada yang bertanggung jawab. Sing penting ngerti tentang masalah apane elahnya, tahu tentang ilmunya. Nah, jelas ya, seperti itu. Jadi az-zahab nisabuhu 20 mithqalan, 20 mithqal. Sedangkan dirham sedangkan perak wal fiddatu utawi fiddah utawi perak iku mi'ata dirhamin iku 200 dirham. 200 dirham. Hitungannya gini. 200 dirham itu sama dengan 140 mithqal. 140 mithqal berarti 140 dinar, sama. Enggak sampai separuh, separuh lebih ya, 120 mithqal. 140 mithqal, 100 atau 140 dinar. Tinggal dikalikan ketika 1 dinarnya atau mithqalnya 4,1 dikali 140 mithqal. Berapa angkanya? 140 dikali 4,25 595 gram. Jadi nisabnya perak 200 dirham atau dengan bahasa sederhana 595 gram. Apabila ada seseorang mempunyai perak seberat 595 gram, 595 di setengah kilo perak, hampir 6 on, wajib zakat. Jelas? Wajib apa? Zakat. Kurang? Fa'illah fala. Berapa zakatnya? Ketika orang punya emas 20 mithqal atau dirham atau perak 200 dirham, wajibulan wajib fihima ing dalam emas lan perak atau mayaquma qamahuma, yaitu mata uang yang ada sekarang. Apa sing wajib? Rubu'ul usyri, apa seperpapate 1/10. Seperpapate 1/10. 1/4 dari 1/10. Artinya berarti dibagi 10 dulu, kemudian dibagi 4. Contoh, wong duwe emas 1 kilo, 1 kilo dibagi 10 berapa? Dibagi 10 100 gram atau 1 ons. Lah 100 gram dibagi 4 menjadi 25 gram. Jadi ketika mempunyai 1 kilo, maka kewajibannya adalah membayar 25 gram emas, atau bahasa sederhananya 2,5%. 2,5%. Rubu'ul usyur 1/4 dari 1/10, ya. Nisbate 1000 dibagi 10 100 dibagi 4 selawe. Alhasil seperti itu. 1/4 dari 1/10 atau 2,5%. Memiliki emas. Jadi kalau seumpama uang 100 juta tinggal dibagi 2,5%. Pira berarti zakatnya?
1 juta dibagi 10 juta. Bagi papat 2,5 juta. Jadi kalau ada orang mempunyai apa namanya tadi mempunyai uang 100 juta dalam setahun, maka zakatnya 2,5 juta, 2,5 juta. Kalau uang 1 miliar, berapa zakatnya? Tinggal dibagi 1 miliar dibagi 10 1 juta, 1 dibagi papat, selawe berarti 1 miliar zakatnya 25 juta. Jelas ya, 25 juta karena 2,5%-nya. Nah, jadi apa namanya? Umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberi keringanan oleh Allah taala. Iki kula mau tafsir ayat terakhir Al-Baqarah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta alladziina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau bebani kami dengan beban yang berat seperti yang Engkau bebankan kepada mereka orang sebelum kami. Bani Israel bebannya berat. Mereka ketika punya harta, zakatnya bukan 2,5%, tapi langsung 1/4. Langsung 25%. Berat apa ora? Berat. Wong duwe duit 1 juta, zakatnya 20 juta. Itu di zaman Bani Israel. Umat Nabi berdoa, diperintah dengan Gusti Allah untuk berdoa semacam itu sebagai bentuk iktiraf diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk umat Kanjeng Nabi tidak dibebankan beban yang berat seperti itu. La tahmil alaina isran kama hamaltahu alladziina min qablina. Nang zaman Bani Israel ketika kelambine najis digunting dibuang. Kena najis gunting buang. Repot apa ora? Masyaqqah. Tapi di umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, najis dicuci, dipe, garing, dienggo maning ora apa-apa. Peci kena najis dicuci ya, suci, garing, dienggo maning ora apa-apa. Tapi nang zaman Bani Israil ketika peci kena najis, ya digunting, sing najisnya buang. Dadi klambi repok-repok kok ya. Najis sing kene gunting cekrek, ngene gunting, dadi klambine klambi bolong-bolong akhirnya. Kan repot to ya. Repot jahit terus sampean. Ya seneng tukang jahit karuan ya. Jahit klambi terus ya. Nah, terus juga taubate umat Nabi Musa alaihissalam Bani Israel itu dengan apa sih? Dibunuh. Nah, kita melakukan dosa taubat tidak sampai dibunuh, hanya an-nadam saja. Yang penting nyesel sing temenanan, berjanji tidak akan mengulangi, solas. Innallaha ghafurur rahim. Tapi di zaman Bani Israil, para penyembah ijil, pedet sapi, mereka yang menyesal, yang bertobat, dibunuh oleh orang yang taat, yang bertaat. Sing taat bunuh sing asih, sebagai bentuk taubatnya. Pengen taubat diterima, penggal. Bagaimana cak? Repot apa ora? Repot. Jadi ya syukur marang Allah Subhanahu wa taala didadakan umatnya Kanjeng Nabi, diberi keringanan. Zakatnya ringan. Nisbatnya 2,5% itu ringan loh dibandingkan zaman Bani Israil. Aku tuh syukur cuma 2,5% daripada zaman Bani Israil 25% langsung 10 kali lipatnya coba. Nah, ini baru 1 juta cuma 2,5 juta, secuil lah. Daripada 20 juta ngetok lu ya berat maning sampean. Ya ora sih? Nah. Iya. Dadi anggar sampean urip nang Bani Israil primen aja. Sing pada bukhola. Sing pada eman-eman. Iya. Kadang-kadang sing 2,5 juta PS sing 2,5% ora pada bayar. Ya ora sih eman-eman. Amane kok sampai 100% ya kayak iya. Bangsa-bangsa pahit ya. Bakhil, bukhola. Nah, jadi itu tentang masalah apa? Zakat. Jadi wajibu fihi ma rubu'ul usyri. 1/4 1/10. Wa ma uta perkara zakat kang luwih apa ma iku fa bi hisabihi mau kelawan hisabe ma. Artinya tidak wakos juga, tinggal dilipat gandakan saja, dikisti saja, dipersentasekan saja. Walhasil 2,5% atau rubu'ul usyri.
Berapapun banyaknya tinggal dibagi 2,5%, itu selesai. 1 miliar dihitung 2,5%-nya. 500 juta tinggal dihitung 2,5% berapa. Jadi wa mazada fa bihisabihi. Wala budda lan ora kena ora tegese wajib fihima ing dalam emas lan perak minal hauli saking haul. Jadi di antara syarat-syarat wajib zakatnya emas dan perak, wa ma yaqumu qumahuma, yaitu disamakan dengan emas perak yaitu mata uang, syaratnya adalah kepemilikan 1 tahun atau haul. Duwe emas cuma 3 bulan ora wajib zakat. Atau duwe 1 juta langsung nggo maring pondok, lebokna maring pondoke nggo bangun pondok, nggo bantu bangun pondok. Soalnya enggak ada zakatnya sudah. Ya langka zakatnya. Jadi kalau dia menyimpan sampai 1 tahun haul, 1 tahun. Jelas ya? 1 tahun berzakat. Nah, angger utang pripun kang utang? Ada seseorang punya hutang. Hutangnya mencapai nisab. Utangnya nisab. Contoh kados kula seumpama kula ngutangi teng tiyang seumpama sampai 100 juta katakanlah. 100 juta. Jelas ya? Sampai setahun urung bayar. Ana zakatnya apa ora? Duitnya nyong diutang tanding wong. Setiap tahun nyong wajib bayar zakatnya apa ora? Paham ora nggih? Nah, tafsirnya semacam ini. Alal mu'tamad tidak ada perbedaan antara orang yang hutang, entah itu miskin atau kaya, muksir atau musir. Agar muksir pimen ditagih ora bisa-bisa pasrah awak. Kang, mene oke wis enggal setahun ke duitnya nyong mene balekno, hutange nyong ngomene 1 juta. Bib terserah jenengan bib nyong pasrah awak, bib nyong ora duwe apa-apa. Nyong janji ngene lagi apa namanya PPKM akhirnya langkah sing tembus. Pan pasrah awak men sih? Ya wa in kana dzu usratin fa nadratul lillah maisar wajib hukumnya ditunggu ya wis tekenteni wis. Tekenteni. Lah zaman menunggunya ini berzakat apa tidak sih? Alal mu'tamad berzakat. Alal mu'tamad berzakat. Jadi ngutangi wong sing melarat sing ora bisa ana jamin apa-apa berzakat. Dan itu kan merepotkan yang punya uang. Duit nang kana 2 tahun 3 tahun lah zakat terus seperti kita rugi ya. Iya ora sih? Coba yang punya kita digunakan oleh kita diputer kan harus menghasilkan uang. Lah duit yang kalau diputer apa? Kita rugi. Tapi ada muqabilul azhar. Ya muqabilul azhar yang mengatakan bahwa kalau yang hutang adalah al-mu'sir, orang yang melarat, sing pasrah awak ketika ditagih, maka tidak ada kewajiban membayar zakat kecuali tahun terakhir ketika dia membayar. Contoh, duit nyong 3 tahun enggak. Selama tahun ketiga dilalah teka maring rumah bayar. Bib niku tangi kula. Jelas ora nggih? Ini tahun ketiga, maka yang dibayar adalah tahun ketiga ketika dia membayar. Sanal akhirah faqat. Yang 2 tahun gugur. Jelas apa nggih? 2 tahun apa? Gugur. Nisbate muqabilul azhar. Dan qaul muqabilul azhar merupakan qaul yang kuat untuk amal pribadi, bukan untuk fatwa. Nek nyong ditakoni fatwane nyong, zakat apa Bib? Zakat. Dan yang antum ora zakat Bib. Mulane ngaji ben ngerti ilmune ya. Dadi nyong mengamalkan qaul muqabilul apa? Azhar de qaul yang kuat. Iya. Dudu jargon itu tapi ana ilmune karena ngerti ilmune. Iya. Supaya yang bisa kayak sampean pemain Beb. Ya kudune ngaji dhewek, ngerti ilmu dhewek ki diwaca kitab kayak kiye. Fil azhar wajib zakat. Muqabil azhar wal tsani tidak wajib zakat. Pamilu sing di sampean terserah monggo. Dan qaul muqabil azhar merupakan qaul yang kuat, qaul Imam Syafi'i boleh untuk dipraktekkan, untuk diamalkan secara pribadi. Tidak boleh difatwakan. Dadi nyong pengumuman nggih bukan untuk fatwa, tapi sedang naklul fatwa atau naklul qaul. Hanya nakal memindah omongan kini kita kayak gini loh, sampean ben pada ngerti. Ngelakoni berarti sampean berarti asal ilmu kan seperti itu. Paham ya? Nah.
Tapi yang fatwa harus dengan qaul yang muktamad. Ditakoni duitnya nang wong KIB 3 tahun orang bayar wajib zakat. Selama 3 tahun berarti pira 1 juta berarti nang kono ya berlaku kelipatan. Angger wis disebut setahun 2,5 juta berarti 7,5 juta wajib zakatnya. Tapi qaul adhan mengatakan apa? As-sanah al-akhirah saja yang dizakati. Yang 2 tahun gugur. Jelas? Nah, itu kalau memang menghutangi orang yang muksir. Bikhilaf kalau semua yang dihutangi orang yang musir. Musir itu apa sih? Kapan saja saya tagih pasti keluar uangnya. Kapan beto tagih metu duitnya. Maka setiap tahun berzakat. Pada bene kaya wadiah barang titipan baik. Nagih saiki dibayar, ngasuki dibayar. Kapan beto dibayar terserah monggo. Pan nagih kapan mikir duit wis ana wis siap ya wis ngesuk bae ngesuk. Atau bulan depan saja yang butuh wulan ngarep. Jelas ya? Kalau menghutangi orang yang musir, maka tidak ada khilaf di situ apa? Terkena wajib zakat. Bahwa ad-dain la yamna'u az-zakah. Bon, tadi kan sepakatan nggih. Jadi nisbate apa namanya? Emas dan perak harus haul, syaratnya haul. Haul itu ada apa namanya 1 tahun sempurna, kepemilikan 1 tahun sempurna. Jadi wis yang miliki setahun loh ya. Jadi nggak gini. Ada orang dia punya gajian. Gajiannya kalau dikumpulkan selama setahun sampai 1 nisab. Tapi kan dia setahun itu kan nggak memiliki sempurna. Jelas apa? Jadi tidak ada zakatnya, nggak ada. Makanya tidak ada zakat apa istilahnya? Zakat profesi nggak ada zakat profesi. Adapun mereka membayar sebagai bentuk tatawwu saja. Kon diwe gajian gede, bayaran gede, ya disyukuri dengan cara memberikan sedekah kepada fakir miskin, fuqara, masakin, bukan atas nama zakat karena tidak ada zakat profesi. Jelas apa? Kenapa? Delang syaratnya tidak terpenuhi. Haul. Lah saiki duwite dheweke oleh per bulan depan durung wajib wong durung nyambut gawe. Belum sabit, belum lazim. Nisbate saiki iya wis sabit wis lazim karena nyambut gawe sebulan, bulan pertama. Dia layak dapat gaji, dia berhak dapat gaji. Tapi untuk gaji bulan depan wis wajib? Belum karena saya belum bekerja. Belum sabit, belum lazim, belum maujud. Paham ya? Itu semacam itu. Jadi ketika nggak ada hal yang nggak wajib zakat. Illama angin perkara hasola kang hasil apa min ma'dinin saking hasil tambang aurikazin atawa pendemane jahiliyah fa yukhriju monggo ngetokaken sapa wong ha ing zakat halan ing dalam saknalika wa firrikaz lan iku ing dalam harta rikaz pendeman jahiliyah al khumusu utawi 1/5. Emas dan perak yang tidak mensyaratkan haul, tidak ada syarat 1 tahun kepemilikan ketika berupa makdin ataupun rikas. Apa itu makdin? Makdin itu hasil bumi atau hasil tambang. Nyong nang mburi omah duwe gundukan tanah ternyata mengandung apa? Mengandung emas, itu namanya makdin. Maka ketika saya menggali dan hasilnya ternyata 1 nisab, tidak perlu menunggu 1 tahun. Halan saat itu juga dibayar zakatnya. Berapa? Nisbatnya makdin sama dengan emas 2,5% atau rubu'ul usyur. Berbeda ketika rikas. Apa itu rikas? Rikas itu bukan tambang. Nek tambang kan perlu pengolahan. Perlu membersihkan daripada turobnya, kan akeh turobnya dibersihi, diayak, jadi emas sing apa turobnya hilang ganti emas. Kalau rikas itu menemukan harta yang di situ atau apa namanya emas ataupun perak yang di situ ada simbol jahiliyahnya, dalam arti bukan ba'dal Islam. Contoh ada tahunnya ada tahunnya tahun sebelum Nabi diutus. Oh, berarti ini pendeman jahiliyah atau hartanya Qarun. Ya karun biyen wong karun tertimbun tanah, ternyata hartanya jog cikura, dikeduk anak hartanya, itu namanya rikas. Harta karun. Maka bagaimana? Dikeluarkan zakatnya langsung, tidak belum menunggu 1 tahun. Cuman perbedaannya ketika rikas
yang tidak perlu mengolah, tidak perlu membersihkan, tidak perlu ada muamalah, langsung dikeluarkan 1/5-nya. Berarti 2 kali lipatnya ya, 1/5. Nah, jadi seumpama oleh 100 kilo aja 1/5 nih. Ya 1/5 ini beda berarti. 1/5 100 berarti 20 kilo. Nah, langsung ngetokna 20 kilo emas. Itu rikas. Untuk makdin sama dengan emas biasa 2,5%. Paham ya? Lampun. Nah, yang perlu menjadi catatan, syarat wajib zakat daripada emas bukan berupa huli yang mubah. Huli itu perhiasan. Wong wadon duwe kalung. Kalungnya sampai sak nisab. Tapi perhiasan, wong wadon nganggo perhiasan. Antinge, kalunge, gelange, apa cincine kok sampai sak nisab, dihitung sak nisab sampai 20 miskol, ya. Tidak terkena zakat. Kenapa? Karena itu bukan kanus, bukan simpanan, tapi berupa perhiasan. Kecuali perempuan yang itu musrifah, yang apa berlebihan, ngau gelang sampai sak sikut, apa kalungnya sampai orang bisa melakukannya kayak gini ya, itu terkena wajib zakat. Karena israf, jelas ya. Atau laki-laki yang menyimpan emas, wong lanang tuku emas, tuku kalung. Wong lanang kan haram nganggo kalung. Akhirnya apa? Tuku emas, tuku perhiasan. Ketika mencapai nisab dan juga sudah haul sempurna, wajib zakat. Tapi nisbate ketika timbangan emasnya murninya sampai 20 miskol. Nek orang deleng campurane. Jadi emas murni. Jelas ya. Emas sekarang kan enggak murni ya, ada campurannya. Jadi seperti itu. Nah, jadi syaratnya itu saja wes. Jadi haul, nisab dan juga bukan apa? Bukan holi yang mubah. Kalau holi yang mubah tidak ada kewajiban zakat. Wa amma zakatu tijarati wallahu alam. Mungkin manfaat fid din wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.